Ya saya kira terhadap hal-hal yang berdampak, khususnya ini ancamannya terhadap masyarakat luas, Polri tentunya akan melakukan pendalaman, penyelidikan, dan tentunya akan tindak tegas. Dan itu bagian dari komitmen kita. Heboh grup Facebook Fantasi Sedarah dan Sukaduka direspons cepat Kepolisian Republik Indonesia. Tak sampai sepekan setelah ramai jadi perbincangan, orang-orang yang terlibat dalam mengelola forum tak bermoral itu diamankan polisi. Tim siber polisi tak tutup mata dengan apa yang terjadi di dunia maya. Apalagi ini menyangkut pornografi dan penyimpangan moral serta melibatkan anak. Polri gerak cepat menjawab keresahan masyarakat. Setidaknya 6 tersangka berhasil diamankan. Mereka adalah DK, MR, MS, MJ, MA, dan KA. Penangkapan dilakukan di berbagai daerah yang tersebar dari Pulau Jawa, Bengkulu, hingga Lampung. Enam tersangka yang diamankan merupakan admin, kreator maupun kontributor. Mereka secara aktif membuat, mengunduh, menyimpan, dan menjual konten pornografi anak melalui media sosial. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan tak kurang dari 402 gambar dan 7 video bermuatan pornografi anak yang beredar di grup tertutup Facebook. Di mana peran 6 tersangka tersebut adalah 1. Tersangka inisial DK dengan akun Facebooknya Alessa Bafon dan Ranta Talisha yang diamankan penyidik Direktorat Cyber Polda Metro Jaya pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 di Jawa Barat. Tersangka DK merupakan member atau kontributor aktif di dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Motif tersangka DK untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan menggugah dan menjual konten pornografi anak di grup Facebook Fantasi Sedarah dengan harga Rp50.000 untuk 20 konten video dan Rp100.000 untuk 40 konten video ataupun foto. Kedua, tersangka dengan inisial MR dengan akun Facebook Nanda Krisya diamankan penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 di Jawa Barat, yang tersangka MR merupakan admin atau kreator grup yang membuat grup Facebook Fantasi Sedarah. Tersangka MR membuat grup Facebook Fantasi Sedarah sejak bulan Agustus tahun 2024 yang motif tersangka untuk kepuasan pribadi dan berbagi konten dengan member lain. Ditemukan sebanyak 402 gambar dan 7 video yang bermuatan pornografi dari device handphone tersangka MR tersebut. Ketiga, tersangka dengan inisial MS memiliki akun Facebook Mas Bro diamankan penyidik Direktorat Cyber Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 di Jawa Tengah. MS merupakan member ataupun kontributor aktif di dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Tersangka MS membuat video asusila dirinya sendiri dengan anak menggunakan handphone tersangka. Yang keempat, tersangka dengan inisial MJ, akun Facebook yang bersangkutan adalah Lukas, diamankan penyidik di Cyber Polda Metro Jaya
pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 di Bengkulu. Tersangka MJ merupakan member atau kontributor aktif di dalam grup Facebook Fantasi Sedara. Tersangka MJ membuat video asusila dirinya juga dengan korban, ya, untuk menggunakan HP tersangka dan menyimpan konten tersebut. MJ tersangka tersebut merupakan DPO Polresta Bengkulu dengan kasus perbuatan asusila terhadap korban anak juga. Berdasarkan laporan polisi, sejumlah 4 orang anak yang menjadi korban. 5. Tersangka dengan inisial MA memiliki akun Facebook Raja Wali. Diamankan penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 di Lampung. Tersangka MA merupakan member atau kontributor aktif di dalam grup Facebook Fantasi Sedara. Tersangka MA mengunduh konten pornografi anak dan mengunggah ulang konten tersebut di grup Facebook Fantasi Sedara. 66 gambar dan 2 video ditemukan di device yang bersangkutan yang mengandung unsur pornografi. 6. Tersangka dengan inisial KA, akunnya temon-temon, diamankan penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri pada hari Senin 19 Mei 2025 di Jawa Barat. Tersangka KA merupakan member atau kontributor aktif di dalam grup Facebook Sukaduka. Jadi ini grup Sukaduka sebagai member yang kita amankan. Tersangka KA mengunduh dan menyimpan konten pornografi anak serta mengunggah ulang konten tersebut di grup Facebook. Dari hasil pengungkapan ini, Bareskrim Polri juga mengamankan sejumlah barang bukti lainnya, mulai dari platform media sosial yang digunakan hingga perangkat keras untuk menunjang aktivitas tak bermoral itu. Beberapa di antaranya adalah 3 akun Facebook, lalu ada 5 akun email, 8 unit handphone, 2 memory card, 1 PC, dan 1 buah laptop. Semuanya diamankan dari 6 tersangka yang ditangkap. Ke-6 tersangka diancam dengan hukuman pidana penjara 15 tahun dan denda maksimal 6 miliar rupiah. Meski kasus ini sudah terungkap, Bareskrim Polri terus mendalami jejaring anggota grup Facebook Fantasi Sedara yang terlibat penyebaran konten pornografi anak. Tak menutup kemungkinan ada tersangka baru, apalagi grup ini beranggotakan puluhan ribu orang. Polri memastikan akan selalu menindak tegas setiap kejahatan yang terjadi, termasuk kejahatan di dunia maya. 2024 Agustus itu sudah mulai grup ini, kemudian kurang lebih 32.000 member. Saat ini kita masih mendalami terkait dengan forensik di laboratorium digital yang kami miliki untuk juga melihat ataupun mengidentifikasi dari device tersebut kira-kira membernya siapa saja. Yang sampai dengan hari ini memang grup tersebut sudah disuspend. Sehingga harapan kami dari hasil forensik itu kita bisa melihat grup tersebut membernya. Apakah akan ada suspek baru? Bisa terjadi. Karena tetap kita masih melakukan kegiatan monitoring dan profiling di media sosial beberapa platform sambil kita menunggu hasil identifikasi dari forensik digital device-device yang kita sita. Sadar atau tidak, kasus ini jelas menyisakan luka psikis bagi para korban. Misalnya saja di Jawa Tengah, ada 3 korban yang ditemukan, 2 diantaranya masih anak-anak, masing-masing berusia 8 dan 12 tahun, di mana mereka masih merupakan kerabat dekat. Pelakunya adalah sang paman berinisial MS. Dalam kasus ini, pelaku dengan sengaja membuat foto dan video asusila.
ia juga melakukan kekerasan seksual pada anak yang menjadi korban. Ada lagi contoh lain di Bengkulu. Di sini seorang anak perempuan berusia 7 tahun juga menjadi korban pencabulan yang direkam dan kemudian disebarkan. Pelakunya adalah MJ berusia 25 tahun yang tak lain merupakan tetangga korban. Lantas bagaimana Polri mengatasinya? Disinilah peran Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang Bareskrim Polri. Mereka turun tangan dalam kasus fantasi sedarah ini, terutama dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban. Adapun langkah-langkah konkret yang telah kami lakukan oleh Ditipid PPA dan PPO dalam upaya memberikan perlindungan kepada korban adalah sebagai berikut, yaitu kami telah melakukan koordinasi dengan Ditsiber Bareskrim Polri dan Ditsiber Polda Metro Jaya yang pada sore hari ini juga bersama-sama kita untuk melakukan penelusuran alat bukti digital dalam rangka mengidentifikasi perkaranya, terutama korban yang tersebar di berbagai daerah. Kemudian juga kami melakukan koordinasi dengan Kementerian PPPA dan pemerintah daerah dalam rangka integrasi penanganan dan pelindungan korban melalui penjangkauan dan asesmen kebutuhan korban yang meliputi pendampingan korban, pendampingan psikologi, pendampingan hukum, rehabilitasi medis dan sosial, serta penyediaan rumah aman apabila diperlukan. Kami juga melakukan penguatan terhadap keluarga korban dan membangun dukungan sosial kepada tokoh masyarakat di lingkungan setempat, mengingat terduga pelaku dalam kasus ini adalah orang terdekat atau anggota keluarga sendiri. Perlu diketahui bahwa saat ini orang tua korban belum bersedia apabila anaknya dimintai keterangan karena khawatir akan berdampak pada kondisi psikologis anak. Apabila kondisi korban telah memungkinkan untuk dimintai keterangan, maka Ditipid PPA dan PPO bersama penyidik akan melakukan wawancara atau penggalian informasi dengan didampingi oleh pekerja sosial dan pendamping lainnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian melakukan koordinasi dengan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk pengajuan permohonan perlindungan bagi anak korban termasuk pemenuhan hak atas restitusi. Tak sampai di situ, PPA PPO Bareskrim Polri juga melakukan pendampingan psikologis. Mereka bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, termasuk juga berkoordinasi dengan rumah sakit untuk mendalami aspek medis dan psikologi korban. Direktorat PPA PPO Bareskrim Polri juga melakukan asistensi dan backup kepada Polda dalam penanganan kasus ini, termasuk penguatan penyidik, pengamanan alat bukti, dan pendekatan ramah anak. Kepada masyarakat, Polri mengimbau agar mengutamakan keselamatan korban, tidak melindungi pelaku, dan segera melaporkan kasus kekerasan seksual melalui layanan resmi. Sebagai bagian dari upaya edukasi masyarakat dan memperkuat daya ingat terhadap prinsip-prinsip pelindungan korban kekerasan seksual, maka kami menghimbau kepada masyarakat untuk utamakan keselamatan korban, kemudian jangan melindungi pelaku, utamakan hukum dan keadilan, dan pasti negara hadir untuk melakukan pelindungan, menggalang dukungan keluarga dan masyarakat, menegakkan hukum tanpa kompromi, mengedukasi anak dan masyarakat sejak dini, kemudian gunakan layanan-layanan resmi untuk melaporkan apabila menyaksikan atau mengalami sendiri ke 110 untuk Polri, kemudian SAPA 129 Kemen PPPA, dan Teksa 1500771. Kemudian ajak semua pihak bersatu untuk melindungi korban dan stop intimidasi serta penghalangan laporan. Selain itu kami juga mengharapkan kepada rekan-rekan media dan seluruh masyarakat untuk tidak lagi melakukan diseminasi terkait dengan kasus ini sudah ditangani. Apabila ada upload terkait dengan kasus ini, tolong untuk tidak ikut menyebarkan atau juga kesadaran untuk menghapus secara mandiri.
Aksi tak bermoral, apalagi tindak asusila jelas tak boleh merajalela. Tak peduli apakah itu secara langsung atau melalui dunia maya. Polri berkomitmen untuk hadir dan melindungi masyarakat dari segala hal negatif yang merusak moral bangsa.